Saya Desi memohon perlindungan hukum ke Komisi Komnas Perlindungan Perempuan. Kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desire juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desire untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-haknya. Kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu? Siapa? Mobil? Yang jual siapa, Bu? Yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Tahu saya ya, tidak ada pengusiran karena setelah rumah itu kosong, diangkut barang-barang, saya dipanggil Pak Hotma ke rumah beliau, dan saya orang yang melihat langsung rumah itu dalam keadaan kosong, semua diangkut. Dan saya orang yang ikut belanja bersama Pak Hotma untuk membeli barang-barang untuk menaruh kembali perabotan-perabotan di rumah beliau. Yang beredar bahwasannya Masokan ada terlibat hutang dengan terlapor. 3 saksi, ya, terutama satu Mas Okan sebagai pelapor, yang 2 itu pihak internal yang ada di dalam rumah Mas Okan yang tahu persis kejadian ini dari mulai hari A sampai dengan akhir. Terkait semua transaksi yang dilakukan Mas Okan 2 tahun. Selama 2 tahun masa aktif pernikahan. Jadi kalau dibilang Mas Okan ada hutang dengan terlapor atau dengan siapapun, ya silakan ambil langkah hukum, buktikan saja, mau ambil secara pidana ataupun perdata, silakan. Saya nggak pernah buka statement kalau dia punya utang piutang ya. Maksudnya saya nggak pernah mau membuka aib apapun itu. Namanya orang sudah masa ntar kalau dibilang, udah cerai, lu ribut-ribut, utang piutang segala macem. Jadi saya sempat menagih yang dia pakai gitu. Terus kemudian dia bilang nanti katanya. Terus ditanya lagi kan sama lawyer aku beberapa kali, terus nggak tahu kapan nanti kalau gua mau gua info. Intinya saya ke-trigger. Ya ada ya orang seperti itu gitu loh. Makanya saya menunggu momen di mana saya bisa bertemu dengan dia. Itu aja sih sebenarnya clear. Nasib sudah jadi bubur. Kalau mau damai nanti, jalanin dulu proses hukum. Datang dulu ke polisi, jelaskan dulu. Jadi tahu mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong. Soal nanti mau minta maaf itu urusan terakhir. Jadi kalau perlu pakai nangis-nangis. Ya kan? Waktu dulu ngelaporin gua nggak nangis. Waktu bikin opini publik cincin beli nggak nangis. Udah terpojok begini jangan nangis. Menyampaikan mudah-mudahan ini adalah persidangan terakhir kami
dari awal terjadinya perceraian saya dengan Sania Marwa, dan ini mudah-mudahan akhir. Saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang saya cuma ingin mempertahankan emang yang menjadi hak saya, yaitu memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah, itu rumah dan ruko. Dan kalau itu sampai terkait ke masalah goni ini saya juga nggak mengerti, mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima ini dan dia juga tahu itu. Selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat, mantan istri saya Sania Marwa juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Mana putusan hakim di situ hanya menetapkan harta bersama antara Risha dengan Sania Marwa, satu buah mobil dan juga satu set meja perlengkapan. Hanya itu saja. Hasilnya nanti itu ketika dilakukan penjualan, ya kan, dibagi dua. Kemudian juga soal barang-barang bergerak yang menurut Sania Marwa itu masih ada di Risha, itu juga tidak terbukti. Saya nggak bisa komentar banyak karena memang isi putusannya aja itu saya belum baca, dan memang kalau untuk harta gono gini saya itu 100% menyerahkan ke pengacara. Kalau untuk anak memang saya terjun langsung, bisa dilihat ya, waktu sidang hak asuh itu saya tiap minggu pasti bolak-balik ke pengadilan, nggak mungkin saya absen. Tapi kalau gono gini kan saya nggak hadir, yang hadir cuman pengacara aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Makna khusus nggak ada sih, masih bersyukur banget ya, bukan masih bersyukur banget. Sampai sekarang masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masih dikasih kesempatan untuk terus berkarya, bekerja. Aku juga bingung ya. Aku sudah bilang dari awal nih ya, sebelum dia menggugat saya ke persidangan untuk gono gini, saya udah bilang kalau memang pengen, dia kan minta, katanya sebagian tabungan aku, aset aku itu adalah haknya dia kekeh dengan itu. Tabungan saya loh, bukan harta bersama. Tabungan saya itu adalah ada haknya dia gitu di uang-uang jatahnya saya itu gitu kan. Saya bilang, oh kayak gitu ya, kalau kamu merasa seperti itu, padahal saya kan sudah ngasih dia haknya dia, udah ngasih dia uang fee-nya dia selama menjadi manajer saya. Akhirnya aku juga harus berhubungan dengan salah satu bank untuk beli rumah tersebut. Terus saya nabung lagi dari hasil saya nyanyi, ya, bukan uangnya dia, bukan uangnya saya yang digabungin, enggak. Ini benar-benar pure uang hasil nyanyi saya, gaji nyanyi saya kumpulin gitu kan. Orang tua saya tahu, orang tuanya dia juga tahu, keluarganya juga tahu, teman-teman dekat saya tahu gimana proses saya mengajukan KPR, gimana proses saya ngumpulin uang itu buat DP rumah gitu kan. Terus aku bilang ketika dia pengen menuntut aset saya ini dari hasil nyanyi saya ini, ya saya harus berjuang dong loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.